Assalamualaikum sahabat. Perkembangan era industri digital memang penting untuk kemaslahatan umat manusia. Karena memang digitalisasi bisa memudahkan kita dalam berbagai hal, mulai dengan transportasi yang berbasis online, meeting, permainan, informasi, komunikasi, keuangan, atau bahkan untuk urusan birokrasi kita sudah mulai didigitalisasi, semuanya dalam satu genggaman. Semua itu memang penting bagi percepatan perkembangan umat manusia. Tapi tidak bisa dipungkiri yang namanya industri. Pasti di situ ada segelintir pihak manusia yang diuntungkan. Industri digital punya caranya sendiri supaya mereka mendapatkan keuntungan dari kita sebagai konsumen, yaitu algoritma. Kita semua tahu bahwa mereka yang diuntungkan memiliki akses di setiap aplikasi atau website yang mereka miliki untuk merekayasa algoritma guna untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Algoritma ini menjadi peranan penting menjaga market mereka tetap diminati oleh konsumen. Masalahnya, karena ini dunia industri, maka dari itu sebuah aplikasi atau website harus menjadi pasar yang sangat diminati oleh konsumen. Caranya adalah memainkan psikologis manusia melalui kemudahan-kemudahan. Karena pada dasarnya manusia memiliki hasrat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah ataupun instan. Dan inilah solusinya, di mana digital hadir dengan segala kemudahan-kemudahan tanpa perlu lagi repot-repot pergi ataupun membuka-buka. Cukup dengan satu genggaman kita bisa melakukan apa saja, mulai dengan transportasi sampai dengan transaksi. Kita bisa dimudahkan dengan satu genggaman saja. Inilah dunia digital. Maka di sini jugalah letak kerusakannya, di mana ada beberapa orang yang memiliki moralitas dan mentalitas yang lemah, menggunakan media digital hanya untuk menjadikan dirinya sebagai market yang bagus bagi korporat digital. Mereka yang menggunakan digitalisasi secara berlebihan hanya akan membuat mereka menjadi bertambah lemah dan tidak memiliki semangat. Kenapa di era digitalisasi global ini banyak sekali kasus pembulian dan kasus bundir di kalangan remaja atau bahkan anak-anak yang semakin meningkat? Salah satunya adalah karena mereka sangat jarang sekali bersosialisasi dan malah mereka asik di dunia sendiri, di dunia maya. Mereka menjadikan yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi semakin dekat. Itulah yang menyebabkan hubungan satu keluarga menjadi renggang. Tidak sampai di situ, mereka biasanya akan sangat mudah stres bila mereka tidak memakai gadget atau gadget mereka sedang trouble. Karena biasanya mereka yang terlalu banyak melihat hal-hal yang disukainya atau mereka melakukan hal-hal yang mereka sukai di dunia digital akan membuat mereka menjadi bahagia. Dan kebahagiaan ini bisa menghasilkan zat yang dinamakan dopamin. Pada akhirnya, digital akan bersifat adiktif dikala kita sudah merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan menjadikan gadget sebagai sumber peralihan stres. Hal ini sangat berbahaya karena gadget bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang membuat kita ketergantungan. Itu karena tidak ada regulasi yang ketat terhadap pembatasan pemakaian. Karena tidak ada pembatasan umur, jadi meskipun di bawah umur, mereka bisa mengakses digital untuk hal-hal yang tidak baik. Kontrol orang tua wajib dilakukan. Cegah kerusakan otak pada anak kita sedari dini. Interaksi sosial keluarga sangat penting. Jangan sampai peran kita sebagai orang tua atau sebagai anak diambil alih oleh digital. Karena digunakan berjam-jam lamanya dan jarang berinteraksi sosial, maka banyak dari mereka yang kesulitan untuk bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Tidak hanya sampai di situ, kedisiplinan mereka juga terganggu. Mungkin bagi belajar akan banyak membantu mereka bertambah pintar
dalam berbagai hal, karena hampir semuanya mereka yang cari ada di dalam informasi digital. Mereka akan lebih malas membaca dan membuka buku. Di satu sisi, mereka juga jarang berinteraksi sosial antara guru dan murid. Mereka paham akan mata pelajaran karena mereka terbantu oleh digital. Mungkin guru-guru harus bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Dan yang relevan dari pengajaran tersebut adalah metode bimbingan konseling, di mana interaksi bukan cuma di mata pelajaran saja, tapi juga interaksi psikologis anak, interaksi anak, guru, dan keluarga juga dikedepankan. Jangan sampai peran kita diambil alih oleh digitalisasi. Manusia memiliki hasrat ketergantungan dan kemudahan. Para developer nakal menjadikan mereka sebagai budak korporat, yaitu melalui judol. Pelaku UMKM akan sangat menjerit karena pemasukannya menurun. Itu diakibatkan daya beli masyarakat yang turun. Banyak UMKM yang masih percaya oleh mitos di mana di bulan-bulan tertentu sepi akan pembeli. Padahal hal yang sebenarnya adalah masyarakat yang lebih memilih judol ketimbang membelanjakan uang mereka. Jadi perputaran uang menjadi terganggu. Sebenarnya para pelakunya sadar kalau mereka hanya diberikan harapan palsu, tapi mereka juga percaya bahwa keberuntungan juga berpihak kepada mereka, alias mereka lebih memilih cara yang lebih instan untuk mencari kekayaan. Dan bandar judol juga memberikan kemudahan dengan deposit yang ringan, semisal 20.000. Jadi semua kalangan bisa memainkan judol. Siapa yang diuntungkan? Jawab sendiri dalam hati. PMO, judol, dan scroll-scroll video pendek itu termasuk narkolema atau narkoboy lewat mata. Jadi, solusinya ada pada diri kita sendiri. Maukah kita untuk digital detox? Digitalisasi itu penting bagi kita semua. Tapi kalau kita berlebihan, itu sangat tidak baik. Ini seperti yang ada pada dalil Al-Quran, surat Al-An'am, ayat ke-141. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran, surat Al-An'am, ayat ke-141. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.